Ketika rasa lapar mulai menyiksa di siang hari, saat perutmu terasa kosong dan fisikmu perlahan melemah, apa yang sebenarnya kau pikirkan? Sebagian besar dari kita hanya melihat puasa sebagai ujian menahan dahaga, sebuah siksaan kecil untuk menebus dosa. Tapi tahukah kau bahwa tepat di saat kau merasa paling tak berdaya, di kedalaman tubuhmu, sebuah kebangkitan epik baru saja dimulai. Tanpa kau sadari, rasa lapar itu bukanlah sebuah kelemahan. Itu adalah sebuah kode sakral. Sebuah alarm biologis kuno yang menyalakan sistem pertahanan paling canggih yang pernah diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Saat suplai makanan dari luar terputus, tubuhmu tidak diam menunggu mati. Ia berubah wujud menjadi seorang pemburu. Miliaran pasukan elit mikroskopis tiba-tiba dilepaskan ke dalam aliran darahmu. Tugas mereka hanya satu, menyapu bersih. Mereka memburu sel-sel yang rusak, melahap racun yang mengendap bertahun-tahun, hingga menekan pertumbuhan sel-sel abnormal yang bersembunyi senyap di balik dagingmu. Inilah autofagi, keajaiban medis di mana tubuhmu memakan kerusakannya sendiri. Sebuah pertempuran sunyi yang megah sedang terjadi di dalam dirimu saat ini. Dan semuanya hanya bisa aktif ketika perutmu benar-benar kosong. Fajar menyingsing. Tegukan air terakhir telah masuk, dan hitung mundur pun dimulai. Di jam-jam pertama setelah sahur, tubuhmu masih berpesta. Lambung dan ususmu bekerja layaknya pabrik raksasa yang sibuk, memecah makanan menjadi glukosa, aliran energi instan yang membuatmu tetap bisa tersenyum dan beraktivitas seperti biasa. Sel-selmu berenang dalam kelimpahan energi. Tapi, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Memasuki jam ke-8, suplai energi dari luar resmi terputus. Gula darahmu mulai anjlok. Hormon insulin, sang penjaga gerbang energi, perlahan-lahan ditarik mundur. Di dalam sana, triliunan sel mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Tidak ada makanan yang datang. Pengiriman logistik telah dihentikan. Otakmu, organ paling rakus yang mengonsumsi 20% energimu, mulai membunyikan alarm kelaparan. Ia menuntut glukosa. Tubuhmu mulai terasa lemas, perutmu berbunyi, pikiranmu melayang. Ini adalah ujian pertama. Fase di mana kebanyakan orang mengeluh dan merasa menderita. Namun, di balik rasa lemas itu, sebuah mahakarya pertahanan sedang diaktifkan. Merespons krisis ini, organ hati, sang panglima logistik tubuh, membuka brankas daruratnya. Ia melepaskan cadangan glikogen terakhir untuk menyelamatkan otakmu dari kelaparan. Namun, brankas ini kecil. Hanya dalam beberapa jam, cadangan itu pun terkuras habis. Memasuki jam ke-12, tubuhmu resmi berada di titik kritis. Tidak ada makanan dari luar. Tidak ada cadangan gula di dalam. Pemadaman listrik total sedang terjadi. Tapi, Sang Pencipta tidak mendesain tubuhmu untuk mati semudah itu. Tepat ketika kau merasa paling lapar, sebuah bahan bakar alternatif yang jauh lebih murni mulai diproduksi. Lemak di tubuhmu dibakar menjadi keton. Energi super yang membuat pikiranmu tiba-tiba menjadi tajam. Sebuah saklar purba diaktifkan. Dan mode bertahan hidup level tertinggi akhirnya dimulai. Jam demi jam terlewati. Perutmu mungkin berteriak meminta makanan, memberikan ilusi bahwa tubuhmu sedang sekarat. Tapi jangan tertipu. Rasa perih di perutmu itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan suara trompet perang yang baru saja ditiupkan. Karena tidak ada lagi glukosa yang tersisa, tubuhmu memutar haluan secara drastis. Ia berhenti menjadi mesin pemproses makanan dan bermutasi menjadi mesin pendaur ulang paling brutal yang pernah ada. Sebuah saklar genetik menyala. Fenomena ini oleh para ilmuwan modern disebut autofagi. Berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti memakan dirinya sendiri. Tanpa makanan dari luar, tubuhmu harus mencari bahan bakar dari dalam. Namun, Sang Pencipta Maha Adil. Tubuhmu tidak akan memakan otot atau organ sehatmu. Hormon pertumbuhan, human growth hormone, justru melonjak untuk melindunginya. Sebaliknya, ia melepaskan pasukan pembersih mikroskopis bernama lisosom.
Bayangkan mereka sebagai kesatria bercahaya yang berpatroli di seluruh aliran darah dan jaringan syarafmu. Misi mereka, mencari yang lemah, yang rusak, dan yang beracun. Sel-sel kulit mati yang membuatmu menua, dilahap. Bakteri dan residu peradangan yang bersembunyi menunggu saat untuk menyerang, dihancurkan. Plak-plak dan protein usang yang menyumbat jalur logistik tubuhmu, dileburkan menjadi energi. Pasukan cahaya ini mengepung sel-sel jahat, mencabik-cabiknya menjadi molekul dasar, lalu menggunakan serpihannya sebagai batu bata untuk membangun sel-sel baru yang lebih kuat dan lebih mudah. Ini bukanlah fiksi. Ini adalah mahakarya biologis yang memenangkan hadiah Nobel Kedokteran pada tahun 2016. Di saat kau merasa paling lemas, menahan dahaga di bawah terik matahari, di dalam sana, triliunan sel pasukanmu sedang memenangkan pertempuran paling epik melawan penuaan dini dan penyakit kronis. Kau tidak sedang kelaparan, kau sedang diriset ulang. Matahari akhirnya tenggelam di ufuk barat. Waktu yang paling dinanti oleh miliaran umat manusia telah tiba. Di dalam tubuhmu, medan perang epik yang berlangsung selama belasan jam perlahan mereda. Pasukan pembersih telah menunaikan tugasnya. Sel-sel mati telah disingkirkan. Residu beracun telah dilebur. Tubuhmu kini berada dalam kondisi paling suci, paling efisien, dan paling siap menyerap nutrisi sejati. Lalu, setetes air hangat menyentuh kerongkonganmu yang kering, disusul oleh manisnya gigitan sebutir kurma. Bagi mulutmu, itu hanyalah rasa manis dan pelepas dahaga. Tapi, bagi triliunan sel di dalam tubuhmu, itu adalah hujan emas setelah kemarau panjang. Begitu energi murni dari kurma menyentuh aliran darah, tubuhmu tidak sekedar menyerapnya. Ia menggunakannya untuk sebuah keajaiban tahap akhir, kelahiran kembali. Sistem imunmu yang sebelumnya sibuk membersihkan puing-puing sel tua, kini mendapatkan sinyal baru. Sum-sum tulangmu merespon seketika, melepaskan gelombang sel punca atau stem cell segar ke seluruh tubuh. Sel-sel murni ini menyebar dengan cepat, menggantikan sel-sel rusak yang telah dihancurkan selama kau menahan lapar. Tubuhmu sedang membangun ulang dirinya sendiri. Jaringan kulitmu diremajakan. Sistem pencernaanmu yang sebelumnya kelelahan memproses makanan tanpa henti, kini diriset ulang menjadi mesin yang baru keluar dari pabrik. Otakmu yang sempat diselimuti kabut racun neurotoksik, kini bekerja lebih tajam, lebih jernih. Saat kau menengadahkan tangan dan memanjatkan doa berbuka, kau secara harfiah tidak lagi berada di dalam sel tubuh yang sama dengan saat kau sahur fajar tadi. Inilah rahasia besar mengapa Sang Pencipta memerintahkan kita untuk berpuasa. Di balik rasa perih menahan lapar dan dahaga, Tuhan tidak sedang menghukum atau menyiksa hambanya. Ia sedang mengoperasi kita tanpa pisau bedah. Ia sedang mengurai penyakit yang bahkan belum kita sadari keberadaannya, melalui mekanisme yang begitu senyap, rapi, dan tak terbantahkan. Keseimbangan telah dikembalikan. Harmoni antara jiwa yang menahan hawa nafsu dan raga yang memperbaiki dirinya sendiri. Puasa bukanlah tentang menderita karena kelaparan. Puasa adalah tentang menghancurkan keburukan dari dalam untuk melahirkan kembali sebuah kehidupan.